Pernah nggak sih kalian lempar batu ke kolam terus merhatiin riak airnya yang menyebar? Atau mungkin ngerasain dentuman bass dari lagu favorit yang bikin dada bergetar? Nah, itu semua adalah gelombang. Gelombang itu salah satu konsep paling fundamental dalam fisika yang sebenarnya ada di mana-mana dalam hidup kita. Hari ini kita bakal bedah tuntas cara kerjanya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari definisi paling dasarnya, terus kita kenalan sama dua keluarga besar gelombang. Setelah itu, kita belajar cara ngukurnya, bedain mana gelombang yang jalan dan mana yang kelihatannya diam. Kita intip juga beberapa perilaku super keren mereka, dan terakhir, kita bakal ngerti kenapa semua ini penting banget. Tapi sebelum kita mulai, coba deh pikirin ini. Suara yang kita dengar, cahaya yang bikin kita bisa melihat, sama ombak raksasa di lautan. Kelihatannya beda banget kan? Tapi apa ya benang merah yang nyambungin ketiganya? Jawabannya tentu saja, yaitu tadi, gelombang. Mereka semua itu cuma wujud yang berbeda dari fenomena fisika yang sama. Nah, ini dia kuncinya. Gelombang itu intinya soal memindahkan energi, bukan memindahkan benda. Coba deh bayangin Mexican Wave atau gelombang penonton di stadion bola. Orang-orangnya kan cuma gerak naik turun di kursinya masing-masing, tapi gelombangnya, energinya, itu yang muterin seluruh stadion. Itulah esensi dari sebuah gelombang. Oke, sekarang ternyata nggak semua gelombang itu diciptakan sama loh. Kita bisa kelompokin mereka ke dalam dua keluarga besar tergantung dari gimana cara mereka merambat atau bergerak. Yuk kita kenalan satu persatu. Pertama, kita bedain berdasarkan apakah mereka butuh tumpangan atau enggak. Gelombang mekanik, kayak suara, itu butuh medium buat jalan. Bisa lewat udara, air, atau benda padat. Tanpa itu, ya nggak ada suara. Sebaliknya, gelombang elektromagnetik, kayak cahaya matahari, itu petualang sejati. Mereka bisa nembus ruang hampa di angkasa buat sampai ke mata kita. Cara kedua buat ngebedain mereka adalah dari arah getarannya. Coba bayangin, partikelnya gerak naik turun, tapi energinya maju lurus ke depan. Atau partikelnya justru gerak maju mundur searah sama laju energinya. Nah, inilah bedanya antara gelombang transversal dan longitudinal. Buat gelombang transversal, bayangin aja kamu lagi ngibasin seutas tali. Tangan kamu geraknya naik turun, tapi gelombangnya jalan lurus ke depan kan? Nah, gerakan naik turun itu tegak lurus sama arah maju gelombang. Titik paling atasnya kita sebut puncak atau bukit, dan yang paling bawah itu lembah. Sekarang, buat gelombang longitudinal, coba bayangin mainan slinky. Kalau kamu dorong ujungnya, kamu bakal lihat ada semacam denyut, mampat yang jalan terus sepanjang slinky. Getarannya, yaitu gerakan maju mundur pernya, itu searah sama rambatan energinya. Area yang padat itu namanya rapatan, dan yang renggang namanya renggangan. Nah, gelombang suara itu cara kerjanya persis banget kayak gini. Oke, kita udah tahu jenis-jenisnya. Terus, gimana cara kita mendeskripsikan atau mengukur sebuah gelombang? Ada beberapa parameter kunci yang bisa dipakai untuk semua jenis gelombang. Dan sekarang kita akan bahas itu. Jadi buat ngukur gelombang, kita lihat beberapa hal. Pertama, seberapa kuat sih gelombangnya? Itu namanya amplitudo, jaraknya dari posisi diam. Terus, seberapa panjang satu gelombang utuh? Itu panjang gelombang, simbolnya lambda. Nah, kalau soal waktu, ada periode, yaitu waktu yang dibutuhin buat satu gelombang lewat. Kebalikannya adalah frekuensi, berapa banyak gelombang yang lewat setiap detiknya. Hubungan antara frekuensi dan periode ini sebenarnya logis banget loh. Kalau sebuah gelombang frekuensinya tinggi, artinya kan banyak banget gelombang yang lewat tiap detik. Ya otomatis waktu buat satu gelombang lewat atau periodenya pasti jadi singkat banget. Jadi kalau yang satu naik, yang satunya lagi pasti turun. Sesimpel itu. Dan ini dia rumus kuncinya. Kecepatan gelombang itu sama dengan panjang gelombangnya dikali frekuensinya. Ini masuk akal banget kan? Kalau tiap gelombang punya panjang tertentu, yaitu lambda, dan ada sejumlah gelombang, yaitu F, yang lewat tiap detik, ya tinggal dikalin aja buat tahu seberapa jauh gelombang itu jalan per detiknya. Sejauh ini, kita udah ngomongin gelombang yang gerak terus, atau yang namanya gelombang berjalan. Tapi ada jenis lain yang super menarik, namanya gelombang diam atau stasioner. Gelombang ini muncul dari interaksi antara gelombang dengan lingkungannya. Jadi, gelombang berjalan itu yang biasa kita bayangin, riak air yang nyebar terus. Nah, gelombang diam ini beda. Dia kelihatannya kayak cuma bergetar di tempat aja. Ini bukan gelombang baru, tapi hasil dari dua gelombang berjalan yang identik, yang gerak berlawanan arah, terus mereka saling tumpuk.
Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya gelombang diam bisa terbentuk? Jawabannya adalah pantulan. Waktu sebuah gelombang berjalan sampai di ujung mediumnya, misalnya ujung senar gitar, gelombang itu bakal mantul balik. Nah, gelombang yang asli sama gelombang pantulannya ini kemudian akan saling berinteraksi. Kalau ujungnya itu terikat, kayak di gitar, gelombang yang mantul bakal terbalik. Hasilnya, gelombang asli dan pantulannya bakal saling menghilangkan di titik-titik tertentu secara teratur. Titik-titik yang diam gak bergerak ini kita sebut simpul atau notes. Beda cerita kalau ujungnya bebas bergerak. Gelombang yang mantul nggak akan terbalik. Justru, gelombang asli dan pantulannya bakal saling menguatkan, menciptakan titik-titik dengan getaran paling heboh, yang kita sebut perut atau antinodes. Konsep ini jadi dasar cara kerja banyak alat musik loh. Ternyata, gelombang itu bisa lebih dari sekedar merambat dan memantul. Mereka punya serangkaian kekuatan super yang bikin mereka bisa berinteraksi dengan dunia dengan cara yang keren banget. Yuk, kita lihat beberapa di antaranya. Ada 4 perilaku utamanya. Refleksi itu pantulan, ini yang paling kita kenal, kayak gema atau bayangan di cermin. Terus ada refraksi, yaitu saat gelombang belok karena pindah medium, kayak sedotan yang kelihatan bengkok di gelas berisi air. Lalu ada difraksi, kemampuan gelombang buat menyebar setelah lewat celah, ini alasan kita bisa dengar suara dari balik sudut. Dan terakhir, interferensi, ini yang terjadi waktu beberapa gelombang ketemu dan energinya jadi satu. Coba kita bahas interferensi sedikit lebih dalam. Ada aturan namanya prinsip superposisi, yang intinya bilang kalau dua gelombang ketemu, hasilnya tinggal dijumlahin aja. Kalau puncak ketemu puncak, mereka bakal saling nguatin, jadinya makin tinggi. Ini namanya interferensi konstruktif. Tapi kalau puncak ketemu lembah, mereka malah saling ilangin. Ini namanya interferensi destruktif. Ada satu lagi nih, perilaku keren yang cuma dipunyai sama gelombang transversal. Namanya polarisasi. Bayangin lagi gelombang tali yang getarannya ke segala arah. Kalau kamu lewatin tali itu lewat celah yang vertikal, ya cuma getaran yang vertikal aja yang bisa lolos. Nah, kacamata hitam terpolarisasi itu kerjanya persis kayak gini, buat ngurangin silau. Oke, kita udah bahas semua fisika ini, tapi terus kenapa? Kenapa ini penting? Jawabannya simpel. Karena gelombang adalah cara alam semesta berkomunikasi dan memindahkan energi. Dari skala paling kecil sampai skala paling besar yang bisa kita bayangin. Kalian pasti pernah ngalamin ini. Coba deh dengerin suara sirina ambulans pas dia deketin kita, lewat, terus ngejauh. Nadanya kedengeran lebih tinggi pas mendekat dan lebih rendah pas menjauh kan? Itulah efek Doppler. Gelombang suaranya seakan-akan kepadatan pas sumbernya gerak ke arah kita, jadi frekuensinya naik, dan merenggang pas dia menjauh, jadi frekuensinya turun. Para astronom bahkan pakai efek ini pada cahaya bintang buat tahu apakah sebuah galaksi lagi bergerak mendekat atau menjauh dari kita. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Kalau ternyata cahaya, suara, gravitasi, bahkan partikel subatomik sekalipun bisa dideskripsikan sebagai gelombang, artinya mempelajari perilaku gelombang, pantulan, belokan, gabungan, itu pada dasarnya sama kayak kita lagi mempelajari aturan main dari realitas kita sendiri. Ini tentang bagaimana energi dan informasi bergerak di alam semesta. Kira-kira apa lagi ya yang bisa kita pelajari kalau kita lebih peka mendengarkan riak alam semesta ini?